Enggak, aku ketinggalan itu. Iya, Baik Ibu, jadi kita maaf Bu ya, saya lagi kurang sehat Bu ya. Iya. Baik Ibu, yang berhimpitan udah Bu ya. Disempitkan hingga tulangnya saling berhimpitan, udah ya. Yang ini tinggal itu Bu ya, tinggal nerangin Bu ya. Udah ditulis kan? Yang tambahan itu belum dijelasin namanya ya. Baik. Dalam riwayat yang lain itu dengan tambahan dari mana? Tambahan dari hadis yang atas Bu ya. Tambahan dari hadis yang atas ya. Hadis yang atas yaitu menceritakan orang kafir mati dan orang beriman Bu ya. Baik, dalam riwayat ini Bu ya, yang lain dengan tambahan itu kan. Kemudian dia dibelenggu Bu ya, dalam keadaan buta dan bisu. Nah Ibu ya, tambahan untuk siapa? Untuk orang-orang yang kafir Bu ya, untuk orang-orang yang kafir Bu ya. Kemudian ia dibelenggu kan, dan keadaan buta dan bisu. Di mana itu? Di alam apa namanya? Baru dikuburkan Bu ya. Baru dikuburkan Bu ya. Buta dan bisu Bu ya. Kemudian dan baginya disediakan sebuah pemukul dari besi. Baginya siapa? Yaitu orang kafir Bu ya. Pemukul dari besi. Kemudian sekiranya pemukul itu dipukulkan kepada sebuah gunung, niscaya akan menjadi debu Bu ya. Saking apa ini Bu? Saking kerasnya, saking kuatnya itu pukulan Bu ya. Pukulan. Siapa yang mukul? Malaikat Bu ya. Malaikat mungkar nakir itu kali ya Bu, yang mukul itu. Iya, malaikat mungkar nakir ya. Baik. Laki-laki kafir itu kemudian dipukul dengan pemukul tersebut ya. Yang tadi ya, pemukul yang kalau dipukulkan ke gunung bisa jadi apa Bu? Bisa jadi debu Bu ya. Nah kemudian dipukulkan kepada siapa? Kepada orang kafir ya. Pemukul tersebut hingga suaranya dapat didengar oleh semua makhluk Bu ya. Jadi semua makhluk tuh dari ujung barat ke ujung timur semua mendengar Bu ya. Saking kerasnya teriakan Bu ya. Saking kerasnya teriakan. Ini hadis Bu ya. Hadis juga ini hadis ini Bu ya. Hadis qudsi Bu ya. Hadisnya hadis qudsi Bu ya. Hadis qudsi itu jadi apa namanya? Firman Allah Bu ya. Firman Allah gitu ya. Nah, ini kan tambahan ya hadis yang kemarin Bu ya. Baik. Jadi Ibu ya, suaranya dapat didengar oleh semua makhluk dari ujung timur hingga ujung barat. Semua mendengar Bu ya, kecuali jin dan manusia Bu ya. Jadi jin dan manusia tidak bisa mendengar. Kalau jin dan manusia mendengar itu bisa apa Bu? Bisa pingsan gitu Bu ya. Begitu ya Bu. Saking apa Bu? Saking kerasnya azab Bu ya. Saking kerasnya azab. Oleh karena itu Ibu ya, ini pelajaran ini Bu ya, supaya kita jadi takut Bu ya. Takut kepada azab Allah. Kalau kita takut kepada azab Allah, insya Allah kita mengerjakan beriman dan beramal soleh Bu ya. Paham ya? Sebab syaratnya Bu ya. Syaratnya orang masuk surga Bu ya, syaratnya mendapatkan nikmat kubur Bu ya, yaitu beriman dan beramal soleh. Ya, itu syaratnya Bu ya. Kalau ini siapa? Orang kafir. Biarin orang Islam juga Ibu, kalau perbuatannya buruk ya sama aja Bu ya. Kalau perbuatannya buruk ya sama aja Bu ya. Perbuatan buruk itu apa? Menolak apa Bu? Menolak kebenaran gitu ya. Mendustakan Bu ya, mendustakan ayat-ayat Allah. Banyak kan orang Islam juga mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa dibilang mendustakan? Ya kan enggak mau mempelajari ya. Kalau mengaku itu harus dipelajari Bu.
kan Al-Quran itu kan petunjuk hidup manusia kan. Kalau tidak pelajari petunjuk hidupnya, kira-kira bisa selamat nggak? Ya itu makanya Al-Quran itu petunjuk hidup manusia, makanya harus harus dikaji Bu ya, harus dipelajari gitu. Kalau udah dikaji, dipelajari, baru bisa mengamalkan. Kalau nggak dikaji, nggak dipelajari, bisa mengamalkan nggak? Enggak Bu ya. Makanya Al-Quran petunjuk hidup untuk manusia Bu ya, ya harus dikaji, harus Bu? Harus dipelajari. Jadi tahu apa tuh Bu? Tahu hukum-hukumnya Bu ya, tahu hukum-hukum kehidupan manusia. Begitu Bu ya. Maaf Bu ya. Sekarang walaupun maaf Bu ya, mayoritas Muslim Bu ya, tapi jarang Bu yang mengkaji itu jarang Bu ya. Jadi kalau dibilang mereka mendustakan, mereka nggak bakalan mau. Saya orang Islam kok, saya baca Quran kadang-kadang nggak serius gitu ya. Jadi Bu, amal solehnya tidak serius. Ngaku beriman tapi amal solehnya tidak serius. Betul Bu ya. Nah gitu Ibu. Nah kemudian jadi hanya jin dan manusia yang tidak bisa mendengar, semua makhluk mendengar Bu ya. Semua makhluk mendengar Bu ya, kecuali jin dan manusia hingga menjadi debu Bu ya. Kemudian ruhnya dikembalikan. Nah itulah azabnya Bu ya. Azabnya kan tadi udah dipukul Bu ya, jadi debu kan? Iya nggak? Udah debu, nanti dibentuk lagi sama Allah, dipukul lagi. Nah begitu azabnya Bu ya. Nah kalau udah mendengar seperti ini, untuk berusaha untuk memicu kita kepada perbuatan baik gitu ya. Kalau umpamanya yang nggak dengar hadis ini, tahu nggak orang kafir seperti itu disiksanya? Enggak kan? Gunung aja dipukul sama itu bisa jadi bisa jadi debu, apalagi manusia gitu ya. Dipukul jadi debu, kemudian dibentuk lagi, terus begitu Bu ya. Nah gitu, itu namanya azab kubur gitu ya. Harus takut dengan azab kubur. Kalau takut dengan azab kubur, kita ngaku beriman, harus beramal soleh Bu ya. Beramal solehnya yang serius, bukan main-main Bu ya. Sebab yang namanya siksa Allah itu, azab Allah tidak main-main gitu Bu ya. Paham dong Bu ya? Jadi beriman, beramal soleh itu harus serius, jangan main-main gitu ya. Nah sebab ini siksanya, ini azabnya Bu ya. Kalau yang nggak ngaji, tahu nggak azab seperti itu? Enggak kan? Gitu. Nah, jadi Ibu menjalankan agama harus apa Bu? Harus serius ya, jangan main-main Bu ya. Jangan main-main. Jadi Ibu ngaji itu jangan nyari kalau sempat ngaji, kalau sempat ya ngaji. Bukan seperti itu Bu ya. Ngaji itu harus disempetin. Iya, lalu mood. Enggak Bu ya. Ngaji itu harus disempetin. Jangan kalau sempat baru ngaji. Kalau nggak ada sempat enggak ngaji. Ngaji itu bukan nyari waktu sempat, tapi nyari harus disempatkan. Gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Sebab kan kita ngaji di sini kan bukan cuman apa Bu? Bukan cuman senang-senang kan? Ada nggak yang ngaji senang-senang? Iya, banyak. Ya iya, gitu. Di sini ngajinya serius Bu ya, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, gitu Bu ya. Kalau yang senang-senang doang kagak dapat pelajaran Bu. Ya dapatnya senang, ya. Di majelis salim senang-senang, begitu keluar senang juga, rame cerita kan, ketawa ke TV kan gitu. Paham tuh Bu ya? Ngaji harus apa Bu? Harus serius ya. Jangan cuman kalau sempet, tapi ngaji harus disempatkan gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Baik. Nah segitu Bu ya. Nanti dibentuk lagi, kemudian pukul lagi, bentuk lagi, pukul lagi, bentuk lagi, pukul lagi. Seperti itu Bu ya. Harus takut Ibu. Terus ini main-main? Tidak, ini firman Allah Bu ya. Cuman hadis kunci, hadis itu firman Allah. Jelas Bu ya. Takut nggak Ibu kalau udah mendengar hadis ini? Takut. Kalau takut tidak boleh main-main dengan agama Bu ya.
beragama harus serius Bu ya. Beragama harus serius. Beragama bukan main-main. Kenapa? Azabnya sangat pedih. Jelas Bu ya. Azab itu sangat pedih gitu ya. Jelas Ibu. Ada yang ditanyakan nggak ini? Kalau enggak, lanjut Bu ya. Baik. Nah, Ibu, apakah Al-Quran itu bukan makhluk Bu ya? Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran itu Bu ya, Al-Quran itu wahyu yang diturunkan, bukan makhluk Bu ya. Jadi kalau ada Ibu ada yang tanya Al-Quran itu makhluk, bukan Bu ya. Al-Quran itu wahyu yang diturunkan Bu ya. Apa Bu? Al-Quran itu wahyu Allah Bu ya. Al-Quran wahyu Allah yang diturunkan, itu Al-Quran Bu ya. Jadi bukan makhluk Bu ya. Paham tuh Ibu? Baik. Firman Allah bukan makhluk ya. Ditulis firman itu bukan makhluk, tapi Al-Quran itu wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jelas Ibu ya? Harus tahu Bu ya. Kalau nggak belajar nggak tahu apa sih Al-Quran. Wahyu Bu ya. Kita tahu kalau belajar, kalau Allah hari di mana tahu. Yang nggak belajar, yang nggak ngajar, kalau Allah hari di mana? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Iya. Al-Quran itu wahyu yang diturunkan oleh Allah. Allah. Baik, jelas Bu ya? Tahu dong sekarang? Tahu Bu ya. Sekarang tahu kan Allah ada di mana? Banyak dalil Allah ada di langit gitu ya. Kalau saya Bu ya, sebatas menyampaikan. Ibu cocok mau diterima silakan, Ibu nggak cocok mau ngikutin ustaz lain silakan. Kalau saya begitu Bu ya, nggak memaksa kok. Saya tidak pernah memaksa ibu-ibu harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Paham tuh Bu ya? Jelas Ibu ya. Banyak dalil Allah ada di atas langit ya. Kalau Ibu ngedengerin Allah ada di mana-mana, Allah tidak bertempat. Ibu kira-kira percaya kepada pendapat itu? Enggak. Ya iya gitu ya. Sebab kita mempelajari Al-Quran dari ayat ke ayat Bu ya. Terus ternyata emang banyak dalil yang mengatakan Allah ada di langit gitu Bu ya. Itu kok Ustadz kok si Anu kok orang Ustadz yang keren kok iya kan? Iya. Tapi kita mengikuti apa yang kita pelajari di Al-Quran. Di Al-Quran Allah itu ada di atas langit. Mengikuti. Banyak itu di Al-Quran yang ada. Iya. Tapi kan banyak juga orang yang mengatakan Allah itu tidak bertempat, Allah di mana-mana. Kan gitu. Allah di atas. Ya yang di atas itu suka. Ya sekarang iya. Semua biarin bukan orang Islam juga kalau dia berdoa tetap aja begitu kan? Iya, berarti dia tahu dong Allah di atas. Iya. Oh benar. Ya gitu. Orang Islam juga kalau berdoa kan tangannya begitu kan, nggak atas kan? Ya begitu kan? Kalau nggak salah Umar bin Khattab tanya kepada penggembala kambing, Aina Allah, di mana Allah? Kata penggembala kambing, di atas, di langit, gitu kan? Nanya lagi Rasulullah yang nanya kepada budak ya. Nanya kepada budak, Aina Allah di mana? Allah ada di langit. Langsung langsung dibebaskan sama Rasulullah ya. Itu saya sampaikan. Tapi kalau ibu-ibu masih dengar dari yang lain, Allah ada di mana-mana, Allah tidak bertempat, ya terserah ibu. Nah, begitu Bu ya. Masing-masing. Iya. Makanya saya tidak pernah memaksa kepada ibu-ibu. Ibu harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Nggak pernah kan? Terserah aja. Soalnya ibu menerima dan ibu tidak menerima itu bukan hak saya. Hak siapa? Saya ibu-ibu. Iya, kita sudah kewajiban menyampaikan. Saya hanya menyampaikan Bu ya.
Baik, jadi Al-Quran itu bukan wahyu ya. Al-Quran itu Bukan makhluk. bukan makhluk, maaf. Bukan wahyu. Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran itu wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jelas Ibu ya? Nah, kemudian sekarang mana dalilnya? Nah, dalilnya Ibu ada di surat Al-Insan ayat 23 Bu. Ibu tulis Al-Insan titik 2 Bu ya, 23. Insan. Al-Insan titik 2 23. Gitu caranya Bu ya. Kalau cara nulis ayat begitu ya. Al-Insan 42. 23 sayang. 23. Titik 2 aja. Iya. Ya, titik 2 23. Nah, artinya Al-Insan ayat 23 gitu ya. Apa kata Allah? Ya. Inna nahnu Bu ya, nazalna alaikal Qur'ana tanzila Bu ya. Gitu. Berarti Allahnya ada di langit kan? Iya. Ya, kak saya sering menyampaikan ini soalnya masih ada orang kok yang ini apa namanya? Yang memahami ikut orang lain, yang memahami Allah, bahkan ada yang ngomong iya Allah mana orang tidak berteman, bahkan ada yang mengatakan saya mah nggak penting Allah ada di mana, yang penting Allah ada. Nggak boleh Bu ya. Soalnya kita kan belajar. Nah, gitu Bu ya. Jelas Ibu. Iya. Jadi Ibu, sesungguhnya kami di sini Allah Bu ya, telah menurunkan Al-Quran kepadamu itu kepada Nabi Muhammad SAW ya, dengan berangsur-angsur. Nah, ya, Al-Quran kepadamu. Sesungguhnya Ya ini mah ayat Bu ya, ayat Ibu bisa lihat ini ayat ya. Kalau hadis boleh Ibu tulis Bu ya. Kalau ayat tinggal Ibu ngelihat aja kan ini udah disampaikan Al-Insan 23, nanti Ibu tinggal lihat gitu ya. Nah, jadi Ibu sesungguhnya kami di sini Allah telah menurunkan Al-Quran kepadamu ya. Kalau menurunkan dari atas atau dari bawah? Kalau menurunkan itu dari atas ke bawah, itu namanya menurunkan ya. Berarti Al-Qur'annya ada di mana? Di atas gitu Bu ya. Dengan berangsur-angsur. Nah, berangsur-angsurnya berapa lama Ibu? Al-Qur'an berangsur-angsur turun berapa lama? 22 tahun. Nah, enggak dari Lauhul Mahfuz dulu ke Baitul Izzah Bu ya. Dari langit yang ketujuh ke langit yang pertama Bu ya, itu langit bumi itu 22 hari ya. Nah, kemudian dari langit pertama itu langit bumi ke bumi ya Bu ya, yaitu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu kenapa berangsur-angsur? Supaya mudah dipahami sama Rasulullah gitu. Paham tuh Bu ya? 22 hari. Jelas Ibu ya? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi Ibu kalau dibulatkan itu 23 tahun Bu ya. Ada yang membulatkan Bu ya. Ya rinciannya seperti itu ya. Rinciannya Ibu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah Bu ya, yaitu dari langit ke-7 ke langit pertama 22 hari Bu ya. Nah, kemudian dari langit pertama turun ke bumi berangsur-angsur Bu ya, selama 22 tahun 2 bulan 22 hari itu Bu ya. Nah, kenapa berangsur-angsur? Nah, supaya mudah dipahami oleh Rasulullah, supaya mudah dibaca oleh Rasulullah, supaya mudah dihafal oleh Rasulullah. Paham tuh Bu ya? Itu hikmahnya Bu ya. 22 hari dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. 22 hari. Iya, dari Baitul Izzah ke bumi ya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Gitu Bu ya. Nah, jadi kita tahu belajar itu ada hasilnya. Ada tambah ilmu gitu Bu ya. Bukan tambah senang-senang doang ya. Bukan cuman senang-senang doang, tapi kalau belajar itu menambah ilmu. Paham tuh Bu ya? Apa hikmahnya Ibu diturunkan sama Allah berangsur-angsur? Supaya Udah dihafal, mau dipelajari gitu ya. Itu hikmahnya Bu ya. Udah, itu tinggal lanjut. Nggak ada pertanyaan di sini ya? 22 tahun 2 bulan. Nah, yang tadi Bu, nanya yang tadi yang itu. Yang apa? 2 hari. Yang jin nama manusia Iya, kenapa? tidak mendengar. Iya. Berarti kan yang hidup ya.
Ya iyalah yang hidup. Ya iya yang hidup lah. Kalau yang mati, Yang mati ya itu, yang mati ya itu yang dipukul itu sama malaikat. Ya, bumi. Oh, mana buminya? Enggak ada. Apa? Langit bumi. Iya, maksudnya kayak tulisan ke buminya tapi nggak ditulis di sini. Langit bumi atau langit pertama, Bu ya? 22 tahun, 22 bulan, dan 2 bulan sayang. Oh iya, 2 bulan, 2 tahun, 2 tahun. Ini pelajaran Udah banyak ditulis, Bu. berapa puluh tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu juga ini udah ditulis. Iya, tapi puasa ada tuh ditumpuk. tapi ya nggak apa-apa buat inget-inget takut 2 lupa. tahun, 2 bulan. 2 bulan, 22 hari. 20 tahun yang lalu juga sebelum 20 tahun yang lalu sebelum lebih Bu ya, itu udah dicatat, udah dipelajari Bu ya. Tapi kan kita ini kita nemu ayat. Tapi tetap aja masih nyatet kan. oleh Allah ke bumi 22 tahun dan 2 bulan dan 22 hari. Gak usah pakai dan, Neng. Udah cukup. Dah. Ya, lanjut. Kalau cukup kita lanjut ya. Iya, Bu. Baik. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, Bu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini Ibu ayat Al-Hijr, Bu ya. Ibu tulis Al-Hijr titik 2 9, Bu ya. 9 itu ayatnya, Bu ya. Al-Hijr ayat 9.2 ya. Ayat 9. Ayat berapa, Bu? 9. Ayat 9. Ya Bu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Al-Hijr ayat 9 Bu ya. Yang artinya Ibu, sesungguhnya kamilah. Di sini kaminya Allah Bu ya. Iya. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Turun kan? Iya. Dari mana turunnya? Dari langit. Jadi berarti Allahnya di mana? Atas langit. Banyak nggak itu dalil yang mengatakan Allah ada di langit? Selalu banyak Bu ya. Makanya kalau kata Ustadz Daswan Setiawan Bu ya, itu ribuan katanya yang namanya dalil Allah ada di atas, ada di langit, itu ribuan dalilnya kan. Tapi kenapa masih banyak yang kemana-mana? Ada yang mengatakan Allah ada dalam hatiku gitu. Dari mana dalilnya? Kita itu Bu ya, bicara itu pakai dalil Bu ya. Iya. Bisa itu pakai dalil Bu ya. Jelas dalilnya, jelas banyak dalilnya Allah itu ada di atas langit, banyak banget dalilnya. Makanya kalau kata Ustaz Setiawan, siapa namanya? Iya. Ibu kata Ya lupa. Setiawan tadi. Iya, dalilnya ribuan katanya gitu Bu ya. Kita juga kan banyak kan menemukannya Bu ya. Iya. Baik ya, jadi sesungguhnya nggak usah ditulis Bu ya, karena udah dicatat ayatnya Bu ya. Surat dan ayat udah dicatat. Cuman saya sampaikan artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Kami di sini Allah ya. Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi Al-Qur'an itu dipelihara sama Allah Bu ya. Jadi tidak bisa dipalsukan gitu ya, tidak bisa dipalsukan. Sebab kalau dipalsukan itu apalagi sekarang kan banyak orang hafal Quran Bu ya. Kalau dipalsukan jadi sempat ketahuan gitu Bu ya. Umpamanya ada kurang atau lebihnya ayat atau huruf, itu juga bisa cepat diketahui. Kalau yang saya dengar Bu ya, yang saya dengar ceritanya Bu, kalau Al-Quran itu dicetak Bu ya. Nah kemudian, di Al-Quran itu ada aja satu kalimat, satu kata Bu ya. Kan kalau di bahasa Arab mah walaupun satu kata namanya kalimat Bu ya. Nggak kayak di bahasa kita. Bahasa kita mah kalau kalimat itu di antara bersuku-suku kata Bu ya, baru kalimat. Tapi kalau di Al-Quran nggak boleh satu kata namanya kalimat. Gitu Bu ya. Satu patakon namanya satu kalimat Bu ya. Nah gitu. Jadi kami benar-benar memeliharanya. Jadi gitu Bu ya.
Saya dengar cerita Bu ya, kalau ada aja kurang satu kata atau lebih satu kata itu akan dibakar. Katanya gitu juga, katanya itu Bu ya. Jadi kenapa? Biar nggak menyesal. Iya, begitu Bu ya. Bukan hanya diganti Bu ya. Bukan hanya diganti, tapi katanya, tapi wallahu alam ya. Jadi begitu Al-Qur'an. Kenapa? Karena memang yang memeliharanya Allah Bu ya. Benar-benar memeliharanya yaitu Allah. Paham tuh Bu ya? Ada yang tanyakan nggak di sini? Jelas Ibu ya? Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidun Bu ya. Sesungguhnya kamilah kata Allah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya atau memeliharanya Bu ya. Kalau saya hafalnya menjaganya, kalau di sana memeliharanya. Jelas Bu ya? Baik Ibu, masih ada yang masih banyak Bu. enggak? Ada yang tanyakan nggak ayat ini? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Enggak ada. Udah jelas. Iya Bu. Balik. Kalau udah jelas, kita lanjut Bu ya. Iya Bu. Nah Ibu, apakah ihsan itu Bu ya? Jadi Ibu, apabila dikatakan kepada kamu apakah ihsan itu, apa Bu ihsan itu? Lebih baik. Al-ihsan itu antabudullah ka'ana kataro Bu ya. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarok Bu ya. Jadi Ibu, yang namanya ihsan itu Bu ya, yaitu kita Bu ya, kita menyembah Allah Bu ya. Kita ngelihat Allah enggak? Ya. Kita kan menyembah Allah, tapi kita melihat Allah enggak? Enggak kan? Nah, gitu ya, menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya ya. Artinya apa Bu? Jadi supaya kita serius Bu ya, enggak lalai gitu. Kan enggak ngelihat Allah kan kita sholat kan, tapi seolah-olah melihat Allah. Untuk apa namanya hikmahnya? Itu supaya kita serius Bu ya. Sebab sungguh-sungguh Bu ya. Sebab Ibu, kita sholat itu diperhatikan oleh Allah itu dari takbiratul ihram sampai salam gitu Bu ya. Ibu kalau umpamanya lagi sholat nih, diperhatiin sama guru gitu ya. Nah, Hati-hati Bu. Bu, Ibu nih lagi sholat, diperhatikan sama gurunya. Gimana Ibu perasaan? Takut. Terus harus seperti apa? Hati-hati. Ya harus hati-hati, harus serius gitu Bu ya. Gitu. Kenapa? Ya. Karena kan walaupun kita nggak melihat Allah, tapi Allah memperhatikan kita sedang sholat dari awal sampai akhir diperhatikan sama Allah. Itu kalau kita sholat. Makanya apa? Makanya harus serius sholatnya, harus khusyuk Bu ya. Jangan jangan banyak ya pokoknya harus baik lah. Harus baik sholatnya Bu ya. Jangan asal-asalan. Ada nggak yang sholat asal-asalan? Jangan. Gabruk. Enggak boleh Bu ya. Yang penting sholat gitu. Yang penting sholat bukan Bu, yang penting sholat. Sholat itu menghadap Allah, Bu ya, menyembah pada Allah, ya harus mengikuti apa kata Allah gitu Bu ya. Jangan sama gue, jangan sama sendiri. Lah kalau banyak yang sholat begitu mah 23 rakaat 6 menit 7 menit itu mah sholat sakarep sorangan kalau kata saya mah. Sholat sakarep sorangan apa? Sakarep sorangan. Itu Bu ya. Dulu kita kalau di sini Bu ya, waktu masih ada bapaknya kan saya nggak pernah itikaf ya. Setelah bapaknya aja nggak ada, baru saya itikafannya. Dulu kan sholatnya di sini. Lah kita 11 rakaat masih belum selesai. Yang 23 rakaat udah pada pulang. Gimana ceritanya itu? Nah, Ya, kita setiap di masjid di sini pasti udah pulang. Kita di Iya. masjid mah belum. Kita sholat 11 rakaat belum selesai. Yang 23 rakaat udah pada pulang. Iya, Jadi pulangnya duluan yang 23 rakaat sama yang 11 rakaat. Bagaimana itu sholatnya? Nah, tidak Bu ya. Kita harus belajar apa Bu? Harus belajar apa Bu? Tumanina gitu ya. Harus belajar tertib Bu ya. Tartil boleh baca Gitu. juga. Apa itu ya? Nah jadi Ibu, ihsan itu Bu ya, menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah.
walaupun kita tidak melihat Allah ya, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu gitu, paham tuh ya? Nah itu jadi ibu perbuatannya harus apa Bu? Harus ihsan ya. Ihsan itu apa? Baik, tapi lebih baik lagi gitu Bu ya. Baik tapi harus lebih baik lagi, paham tuh Bu ya? Masih ada waktu? Masih. Ini ihsan udah Ibu ya. Jadi kita menyembah Allah. Seolah-olah kita menyembah Allah, seolah-olah kita melihat Allah, padahal kita nggak melihat Allah, tapi Allah melihat kita Bu ya. Allah memperhatikan kita lagi sholat dari awal sampai akhir ya, dari takbiratul ihram sampai salam itu diperhatikan sama Allah. Oleh karena itu harus apa Bu? Harus tertib Bu ya. Jangan apa? Belum sempurna sama Allah belum sempurna berdiri udah langsung nunduk. Apa namanya? Jidat belum nyampe juga. Belum nempel udah enggak. Artinya ihsan itu benar-benar atau sungguh-sungguh lebih baik. Baik ihsan. Ini contoh aja. Bu Emi ini punya duit 10.000. Nah kemudian ada yang minta-minta. Bu Emi itu punya duitnya mah 10.000-nya gitu ya. Terus ada yang minta-minta. Nah kemudian Ibu Emi kan umpamanya mau ngasih 2.000 juga nggak masalah gitu ya. Nah tapi Bu Emi ngasih 6.000 apa 7.000. Nah itu perbuatan ihsan namanya. Paham tuh ya? Itu namanya perbuatan ihsan. Ini cerita nih ya Bu. Cerita pendek dah. Ceritanya saya mau pergi ke Kalideres. Nah ini aku dikasih duit zaman dulu itu lagi kurang-kurangnya duit bener-bener. Dan panjang-panjang ceritanya. 10.000. Dia kok bener Ini 10.000 bener Bu, 10.000. Kan cocok sama contoh saya. Nah, nyampe Bapak Rizky punya duit 10.000, aku 10.000. Dia buat ongkos. Nah, aku mau Kalideres tuh mengambil rapotnya si Rizky, si Lia. Iya. Udah kayak gitu. Udah kayak gitu Bu di jalanan di angkot apa Iya, udah terus gimana? Inilah gitu. Terus Udah kayak gitu ada yang minta Bu, saya belum makan Bu, saya belum makan. Duit saya 10.000. Kamu punya kembalian enggak? Ya nanti saya kembaliin, saya ini dulu ya Bu. Diambil sama dia. ya. Edi, Bapak turun sama dia kabur. Akhirnya saya turun kagak bisa. Ya Allah. Gak bisa ngejar. Nah itu tidak boleh seperti itu Bu ya. Kalau mau memberi memberikan aja gitu Bu ya. Nah kemudian kok kejadiannya sama yang dicontohkan sama saya kan? Kan saya bilang tadi contohnya. Enggak yang ini Oh tadi. iya 10.000 bener nih 10.000 Tapi bener. barusan Ibu ngomong ya Bu. Iya kan saya bilang contohnya. Iya. Punya duit 10.000 kan gitu tadi. Iya. Nah itu namanya ihsan Bu ya. Nah, jadi Ibu kalau pengen ihsan harus lebih baik lagi gitu Bu ya, harus lebih baik, itu namanya ihsan. Kalau saya di Sumber Waras ada orang bapak-bapak bawa ransel, mintanya 7.000, tak kasih 10.000. Nah itu ihsan ya, nah itu ihsan namanya. Dan cukup ya tahu ihsan ya, Iya. ihsan itu lebih baik Bu ya. Cukup Ibu, masih ada waktu. Masih Bu. Sedikit lagi ya. Lanjut Bu sebentar lagi. Lanjut juga nggak dapet tuh ya. Tanya Saya sarapan. nanya aja Bu. Masuk. Tapi ditutup dulu ya. Iya ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.